ceritanya berdiri di sebelah kamarku. Kamar praktek ya pada saatku ya. Kui mau mencari kunci. Lah katanya kuncinya itu dipinjem. Coba kemangke namanya Badar Sihar, ya. Lah terus dia tuh mau melakukan sholat, tapi sarungnya sobek-sobek bar kuwi dhek berwudu lah, wudune ku ning gerojokan ngono to. Nah, terus pada saat kuwi Mas Agusku juga bermimpi melihat seseorang yang tubuh tinggi ngono terus. Tapi tanpa baju, cuma pakai celana to. Tubuh tinggi gede ngono. Iya, tapi ning pelem wong, ning ndur pelem, ning kan manggone ning pelem kene iki. Oh, melihat orang yang tinggi besar manggone itu di pohon depan ini ya, yang di syuting ini ya. Jelek. Nenggon kini ning dhuwur. Lah kan indur kae kan tak kibane bendera terus. Celing. Iya ning kono. Cepet. Di atas kan ada bendera. Wis cepet. Nah, jadi dia itu bermimpi orang yang tinggi besar itu di pohon ini ya. Nah, selama ini yang kita anggap orang yang tinggi besar itu adalah si Husain cucu Nabi. Karena ibu kita pernah dimimpiin itu di dapur itu melihat orang tinggi hampir seperti pohon kelapa yang cikalan ya. Pohon kelapa tapi tidak ada kepala nih. Lah itu kan kisah si Minak Jinggo yang dipenggal kepalanya, atau Prabu Boko yang dipenggal kepalanya, atau Ismail yang dipenggal kepalanya, atau juga cucu Nabi yang dipenggal kepalanya. Sini ada kaitannya dengan mimpi Mas Agus, yaitu kunci. Karena menurut kesimpulan kami, ranting daun pohon kering kami yang sudah kita kumpulkan, Husain ini nanti adalah kunci ya, kunci untuk terbukanya sebuah peradaban yang telah hilang selama ini. Jadi di mana tubuhnya Husain dan di mana kepalanya Husain cucu Nabi, atau penyatuan dari kepala dan tubuh dari Husain, atau penyatuan dari kepala dan tubuh Prabu Boko, penyatuan dari kepala dan tubuh si Minak Jinggo dalam legenda-legenda itu ya, itu nanti adalah kunci yang bisa membuka tabir dari sebuah sejarah yang sudah diselewengkan, yang mana sebenarnya sejarah itu pancernya itu ada di sini, tapi selama ini sudah salah kaprah ada di Arab, ngono ya. Begitu menurut ranting daun pohon kering yang disyaratkan leluhur kepada kami ya. Jadi ranting daun pohon kering yang selama ini kita kumpulkan tuh kumpul nih, di dalam ranting tersebut ada apa, di dalam daun tersebut ada apa, bimbingannya kan lewat situ sama leluhur kan, lewat mimpi. Habis itu kita baca melalui ranting daun pohon kering yang kita kumpulkan ini, akhirnya dapat kesimpulan bahwa sepancer kiblatnya dunia itu ada di Indonesia, yaitu di tempat kita ya. Ada kaitan dengan Watu Lumbung, Ka'bah ya yang asli ya. Ada jejak kaki Nabi Adam, ada jejak kaki Nabi Muhammad ya pada saat mau Isra Mi'raj, atau ada jejak kaki Nabi Adam pada saat turun ke bumi. Itu sudah kita kunci semua ya, sudah kita ambil kuncinya, termasuk juga batu Hajar Aswad yang kita ada kaitannya dengan kepala Husain ya, yang kita ambil di kepalanya, patung kepalanya Prabu Boko ya. Dan ini nanti isyarat Mas Agus mimpi kunci, mencari kunci ini mengisyarahkan kita kepada kunci kepala, kotak kepala, tempat penyimpanan dari mumi kepala Husain cucu Nabi ya, atau Prabu Boko ya, atau Minak Jinggo kepala nih mereka ya, sebagai periode ya, ngono ya. Nah, karena apa yang menyimpulkan kita untuk ini kok jadi kepalanya Isyaroh ini menuju ke penguncian kepala Husain, atau serah terima kotak tabut kepala yang berisi kepalanya Husain ya, cucu Nabi ya, atau Prabu Boko ya. Itu karena tadi kan Mas Agus di situ ada kata kunci ya, kemudian ada Mas Agus melihat orang yang tinggi besar itu tadi, jadi itu mengarah kepada penguncian dari kepala Husain ya. Terus kita kan tadi Mas Agus kan dalam mimpinya berdiri di dalam berdiri di kamar praktekku ya. Jadi kita akan menuju ke sana, di mana di sini di dalam telingaku atau di mataku itu
penguncian ini ada terkait dengan nomor ya. Nomor apa jenis itu? Kata sandi ya. Sandi atau nomor ya. Kata sandi ya. Kita akan cari di situ sandinya, karena untuk membuka kotak kepala atau kotak yang berisikan kepalanya Prabu Boko atau kepalanya Husain cucu Nabi tersebut, itu ada satu kunci, juga ada pin atau sandi yang digunakan untuk membukanya, karena ini adalah rahasia dunia karo ngono. Di situ ada kotak yang berisi alat-alat kebidananku ya. Ini siapa? Kira deh. Muncul lampu anu memang. Apa ini mbok emang? Pak no lampu. HP cilik ya? Enggak. Saya mbok emang ben. Ngene lho kuwi kok. Wis pokoke kowe mlebu rono ayo. Kita akan menuju tempat dalam misalnya Mas Agus ya. Nah, ini kamar lho kok peteng duduk yang ini terus. Padahal iki kan wis awan to. Ora, iki traya ning kamar. Petung Pak mendeng iki pedet. Peteng. Lho kok kan delok peteng ngene iki, Pe. Sik ta, iki lho, cukup HP iki lho. Settingan to. Iki kok rekam to sih, An? Coba lho peteng iki koyo ngene iki. Kamar. Jadi kingko serah terima dos. Nek ning kuburan mumpung cek yamen ya aku. Kita sudah iki wis kok sik rekam kan? Cik. Apa ini cetokan iki lho? Piye bocah? Kalau Ibunya di mana mumi di mumi ya, jadi nih kita sudah temukan mumi tubuhnya, di mana tempatnya tubuhnya Husain atau Prabu Boko itu sudah kita temukan, di mana tempatnya ya, makamnya di mana, dipendam di mana kan, selama ini menjadi pertanyaan, selama ini di mana kan, ada yang di Arab sana, ada di mana, nanti yang benar itu di mana, nanti ya leluhur yang akan alam dan leluhur yang akan membuktikan ya. Kita hanya pengumpul daun ranting pohon kering. Nah, iki daun ranting pohon kering kita yang sudah kita kumpulkan di lho sakmono mbiyen iki. Dari sekian banyak daun ranting pohon kering ini akhirnya kita menarik satu kesimpulan. Ternyata pancer atau kiblatnya atau pusernya bumi itu ada di tempat kita ini yang disebut dengan Lebak Jawene ya. Nah, ini ranting-ranting yang sudah kita kumpulkan selama setahun ya, Dos. Setahun lebih ya, Kisan. setengah. Kita melakukan perjalanan ini hampir setahun setengah, belum ada setahun setengah ya. Nah, jadi ini tidak asal ranting-ranting seperti ini. Ini kita baca dari tempat satu ke tempat lain ya. Dan ini adalah saksi kunci. Jadi iki yang disebut oleh daun dalam Wangsit Siliwangi adalah mengumpulkan daun ranting pohon kering atau menelusuri sejarah yang hilang ya. Karena lewat daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan ini, di situ banyak terdapat isaro. Ndak syukur daun ranting tok isine peteng dos. Ranting-ranting koyok ngene isine seperti itu dikumpulkan, enggak dibaca, itu banyak bacaannya di situ. Tapi kan yang tahu saja, kalian kan enggak ngerti ngene lho. Jadi pada menghina atau membuli ya silakan. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa pancernya bumi, kiblatnya bumi itu ada di tempat kita ini ya. Kita akan tunjukkan, sudah kita lakukan penguncian termasuk dengan kaitannya dengan negeri Sabah dan negeri Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, ada kaitannya dengan semuanya ya. Pajajaran dan Majapahit yang hilang, Atlantis dan Lemuria yang hilang, ataupun juga terkait dengan suku Yahudi, 12 suku Yahudi putra dari Ibrahim yang hilang kan kenal. Oke. Ya nanti alam yang akan membuktikan ya, alam dan luar dan Tuhan yang akan membuktikan. Wes ayo yuk syuting, cariin kotak kuning di kotak. Kita mengarah kepada kotakku ya. Kotak dari iki opo kuwi kok anek jaran tik bareng ning kono. Ngene kuku. Sik kok. Itu. Kok. Kotakku ning endi? Sik. Kulo ana kotake ketujuh ning kotak kok. Anu nek mbong nanti, Pak. Kotak ada kesehatan kan. Itu tempat
senjata lho padha karo senjataku dadi bidana. Astagfirullahaladzim. Senjata atau kunci lah, aku ora ono kuwi gak iso dadi bidan, gak iso praktek dadi bidan aku. Ini kan sudah berapa tahun ya tidak dibuka ya. Selama aku di sini ya sudah hampir 8 tahun ya, kita akan buka ya. Nanti kita syutingan iki kok peteng. Kita pong. Lah memang gone peteng lho, Bang. Ora runggu. Mana ulo? Ora neng. Ning pojokan ning ngisore tempat tidur lho dhisik. Karena sudah 8 tahun ya. Dan kita sudah jadikan gudang kok ngono ha. Wis diringkes sih kok. Ngisor kursi. Nanti golekno. Iki lho kursine. Lah ora neng ngisor. Lah iki kerdus ki. Enak men golek-golek ini. Langsung Mini. tuh ketemu wong iki kunci kok. Pin kok. Kunci dari tabut kok. Kotak tabut yang berisi panganan urusan ya. Kotak tabut. Peteng. Iya Tuhan. Jadi yang ini kan namanya juga pencarian. Zam-zam semua, di mana Kak Bayang asli, di mana zam-zam, di mana Hiro, gua Hiro, di mana semuanya sudah kita kunci ya. Kotaknya kayak ireng. Ireng gede loh. Gede yo kotak. Diadai kerdus. Dari diadai yang. Orang diadai kerdus. Kotaknya ireng gede. Ya gede kebos. Kita akan baca di sini ya. Kita akan cari dan kita akan baca. Saya bilang kotak ini bilang. Saya. Bilang orang apa? Iki tensi. Iki kanggo tensi iki. Bukan. Bukan. Kenceng. Bukaan ki video mungkin piye wae kuwi. YouTube petok nih buka. Kena dibuka lah. Nah, kok. Bukan. Iki tensi iki. Coba lo. Kok peteng terus? Peteng madhepmu iki lho. Nah. Saya dulu. Oh, iki piye to iki? Malah ketok marep rene iki Malah marep peteng rono. lho. Ini kita. Ini lho malah ketok. Malah kempeng malah ra ketok. Saya dulu. Wih, tekan ngisor. Nah, ngisor. Tekuan apa kayak dulu? Iki. Ojo ora tarit lah. Ojo ora tarit. Dobel. Iya gak tekuan mandilan dulu. Syutingan cedek no. Syutingan cedek no. Wis ora. Ora. Syutingan cedek no. Sing dulu. Wis mepet lho. Ora ketok lho terus. Saya sebelah kok lho. Sing telu ngongko lho. Siji loro telu. Sing ndi? Nah, sing sebelah. Sing kebunderan lengkungan gitu loh. Iki kurang angka lho iki. Sing ngisor iki, sing Sing kuwi. Iki kan ora kebuken sing ning jero lengkungan lho, Terus. iki ta? Tutupan iki ta? Uduk kuwi. Iki lho. Iki. Sebelah kae mang lo sing kok dimok mang lo. Iki. Uduk. Sing ning jero lengkungan. Ki. Nah, sing di sudul eli ku lho. Lah ki syutingan aku ki gak ngerti lho, Lek. Iki lemu nyuting ki piye ngono lho. Iki wis mepet ki. Wis. Lah kuwi tulisane angka pira telung angka kuwi? 50, 30 karo 10. Ya, kuwi tulisan 50, 30, 10. kertas kosong. Kelas kosong. 3 angka ke atas ku ya. Sing kon dhuwur apa ngisor? Tekan dhuwur mengisor. 50,
10. Itu tulisan tak mau 10 tuh. Wes, Wis. tulisan yang kertas kosong buntut iki ngene kuburan. 50, 30, 10 wes. Mengisor. 30, 30. 10. 10. Ini kata kode sandine ya, kotak tabut sing. Nah, 50, 30, 10 kita temukan ya, karena aku tadi golek kotak ternyata kotak ayu rusak dan leluhur memberikan isyarat ke situ ya. 50, 30, 10 itu. 50, 30, 10. Ya. Ini 50, 30, 10 iki adalah kunci dari kotak tabut untuk membuka kepala tempat kepala nih Husain cucu Nabi atau kepala nih Prabu Boko atau kepala nih Minak Jinggo ya. Kata kunci sandi ya. Nah, ini ada kuncinya ya. Wes kuncinya kan nganu Garuda kan terus. Temune 90. Temune 90. 90, temune 90-an. Aku mambengi masa abad kan. 100. Lah iya masa abad kan. 90 harus 100 siapa nih, Dos? Ada undi-undi. Ngipiku temu 100. Sak mbok 100 apa piro? 100. 100 itu karo sak abad. Ngipimu temu 100 kan, seabad. Lah terus aku memang hitunganku mau berapa? Hitungan ku mau piro? 90. 90. Kalau 90 harus 100 sepura gak undi-undi. Iya sak ngisor iku. Jadi dalam mimpine Mas Agus, kok iso kowe ngimpimu 100 piye? Ora ngerti aku pokoke temu 100 ngono lho. Ning nggon sandi kuwi mak ning dalam mimpimu kuwi mau temu 100. Sing mambengi kuwi aku ki ngipi pokoke temu 100. Ora ngerti aku 100 ngono. 100 sapa ora ngerti. Loh, kan aku mau takon, kowe mambengi ngimpi apa? Ngimpimu piye mambengi unekno? Ngipiku sing mambengi iki gur sandal kuwi yo. Sandal bar ngono terus karo sing 100 kuwi alure ora genah aku kok temu 100. Ning telingaku temu 100 ngono. Iya, krungu 100 ngono. Jadi tadi malam kan tadi aku sudah bilang sama Mas Agus tadi malam bilang kamu. Nah, terus Mas Agus tadi sudah bilang. Sebenarnya sudah bilang ke saya sebelum kita bikin video ya. Itu bermimpi membeli sandal ngono ya. Sandal ya. Iya, sandal. Oke wong tuku sandal. Lah terus oke wong tuku sandal. Banyak orang beli sandal kan ngono. Terus tadi aku ngomong, orang tuku sandal padha karo kowe makam Indro Kilo, jepuk semua orang yang ada di makam Indro Kilo untuk kita sempurnakan. Aku kan mending ngono lah. Terus kepalane Husain itu kotak tabut di kepalane Husain itu ada di area makam Indro Kilo di Batu Poncowarno kan ngono, kuncinya kan sudah kita ambil. Nah ini kan pinnya. Nah terus tadi malam dalam mimpinya Mas Agus itu selain membeli sandal, banyak orang membeli sandal, Mas Agus itu di situ ada kata-kata kunci 100, ngono ya. Temune 100. Ada kata kunci 100. Lah, aku tadi ngitung ini tadi ngambil angka itu tadi temunya 90. 90 karo 100 iku apa nek gak undi-undi? Kan foto hampir sama. Nah, ini kan berkara 1 abad. Atau 100 tahun sekali atau 80 tahun sekali reinkarnasi, dan ini adalah reinkarnasi terakhir karena akan terbukanya tabir dari semua ini atau kata kunci atau kata sandi. Jadi ini klop dengan mimpinnya Mas Agus di mana ada kata temune 100. Nah ternyata ini temunya adalah 90 karo 100 itu kan wis undi-undi ngono lho Dos. Endi Mang? Yo. Cek gitu. Iya wis bener kan? 10, 30, 50. Ngono ya? Iya. Tadi kan 90. Nah, wis genep terus. Nah, kertas itu nanti bawaan ning gene kuburan. Saiki kita menuju ke grojogan. Wis balekno. Aku kok ning motopo nang grojogan belakang rumah itu apa kan ngono. Makanya kita akan ke situ, kita akan lihat apa. Ayo, maju. 2,
dulu ini adalah tempat saluran air, pipa air atau grojogan palang ya, zaman dahulu ya. Kita sering mandi nang kono ya. Kita akan dapatkan apa gitu. Grojogan ini Tahu ngendi, ya. Bu? Yo. Biyen Saya tidak tahu arah-arah bon kandang pitik kan kono, biyen gitu kan nang grojokan arah-arah gitu terus. palang tengah kene gitu ngendi kene lho Mas kene Tidak. Dah iya kono kuwi lah. Aku tertuju nang kono kuwi ya. kene iki paling ben Nanti lagi kembali ini. Kono mang lo. endi kene Endi? kene iki Saya ngeteran tahu, alon dah. iki jalan Alon dah tadi lo isi. Alon pelan-pelan tak lihat kok. Sering. Hop. Ning isor kuwi ana siji loro telu apa iku batu ya? Apa iku? Di bawah selokan ki lho. Kuwi sampah apa batu gitu lho kuwi. batu segitiga iki lho sitok Nah, dilo, lah yang dilo si sitok iki videomu mandek. Nah, iki ana batu ndelok. Kowe ora ngerti lho, Pit. Yuh, videomu iki piye? Ana batu apa iki? Segitiga iki ya? Iki batu segitiga apa iki? segitiga Nah, ini ada kunci segitiga, ada piramida ya, segitiga atau waru ya. Nah, kita dapatkan ini. Coba ndos. Waktu nek kuwi ambil ndos dulu. Ini kena no. Nanti ora kena dulu. Nanti kawan mulai. Kawan yang ngarepan lho, terus diwaca. Iya, kita sudah ambil batunya ya. Bentuknya juga segitiga atau waru, simbol dari Majapahit ya. Simbol segitiga waru tak Allah atau piramida. Ayo, kawanan yang gini kan lebih benda tingkat nih wong. Yo. Iki udah pas lo terus lah tinggi aku ki. Pas lo tau. Aduh. Rada. Nah, ngono lho. Lho apa kuwi? Kok cenui ngonoan. matune Pak Edi Bentar lho, waktu kayak dingin kan ini bapak dapat batu ya kemarin ya, batu putih ya. Sik. Dilo. Kayak watu marmer apik. Kok kayak simbol piramida iki. Terus kurang ini lho, Dos. Kurang kabeh ngono lho nang mata kendang ngono lho. Betul ngarep, maksudku rada atuh kowe. Kowe rada atuh plan kita kabeh. Dos. Jangkrik. Iki kepala, Dos. kuwi nang brengose lho Pong Nah, iya aku simbol kepala udah. kuwi ki nang brengose nang matane gitu Lah ya kuwi ada matane, ada. Lah ya kan aku ngomong iki kepala, Dos. Lambene mecucu lho. iya Lambene mecucu lho. Lah awake dhewe kan mangarep buka kunci kotak kepalane Husen. Lah iki kita sekarang dapat simbol kepala loh, Dos. Wis oleh apa nih? Sudah dapat kuncinya. Nah, terus kita dapat sandine. Sekarang kita dapat kepalane, Dos. Lo kan bener lah. Tadi kan kunci sama kata sandi, angka sandi untuk membuka tabut atau kotak yang berisi kepalane Husen. Sekarang kita dapat simbol kepala. Berarti iki sudah kita pegang, kepalanya sudah kita yang dapat, ngono lho, Dos. Iki kepala, Dos. Simbol dari kepala kan bener. Dewe dudingan brengosen nih. Lambene mecucu. Matane di aku ora iso nduding aku Iya. Ini adalah seperti potongan kepala tok. Bentuknya segitiga, kasih sayang simbol Lambene dari iki ngene iki lho. Tridatu. ya iku lho dhuwure Iya, brengose iku lho. brengose Lambene ngono kuwi. Lah iya kuwi lambene. Astagfirullahaladzim. Bener loh. Itu mulutnya benar brengos nih. Ya Tuhan. Iki amorno batu pancowarna kados. Irunge iki. Iya, aku irung itu hidungnya, itu kepala apa nih mulutnya di situ, matanya kan. Jadi ini kita dapat simbol kepala. Tadi kan pedekare susunane itu kita tadi kan sudah ngomong mau membuka
kotak tabut yang berisi kepalanya Husein. Kita membutuhkan kunci dan angka sandi. Kita sudah dapatkan kuncinya, batu Garuda lain, dan kita dapatkan juga kata sandinya. Nah, terus kita disuruh ke belakang, ternyata di situ kita dapat simbol kepala. Iku apa ya? Ini kok kayak telur gemak sih ngilang deh, ingat terus. Iki koyo ndok gemak memang. Nah iya kayak telur gemak kan, kita yang dua telur kan di bawah sinyo kan, di sinyo kan dapatnya yang lombok-lombok 2 telur gemak kan. Dalam mimpinya Mas Agus kan dapat telur gemak 3. Nah terus ini dapat telur gemak 1. Kok sudah genap 3, yang 1 ada di sini, yang 2 ada di bawah sinyo. Selama ini yang simbol Husein kan sinyo. Lah iki Dimakan sinyo, benar-benar makan telur gemak. iki sing nemu Nanang loh. Lah iya. Lah ini ada simbolnya dengan kepala Husein, itu kan kepalanya Husein. Telur gemak kan simbolnya Husein. Lah wis bener. Bener itu kalau kepala gue mau. Simbol kepalanya Prabu Boko atau simbol kepalanya Husein atau kepalanya Mina Jinggo. Oh, Yang benar-benar makan telur gemak sisinya dapat telur gemak 2 pas ngarit ngono lho. mantep lho iki. Yo, Koyo iku simpenan yo, dadek modele siji ku. Disimpen pake kok iki. Disinggahne. Lah iya. Wes iki, kita sudah bisa. Ini adalah gambaran atau simbol setelah kita dapatkan kunci dari Garuda, batu Pancawarna atau Garuda atau kotak kepalanya atau tabutnya. Kemudian kita dapatkan angkanya, simbol dari angkanya yang tadi ya ada kata 100 di mimpinya Mas Agus, dan kita dapatkan jumlahan angka yaitu nanti mau kertasnya. Ning kono. 50, 30, 10 ngono ya, Mang? Iya. 90 ya, 90 dan 100 kan itu sudah undi-undi kan di situ. Kita dapatkan simbol dari kepala ya. Kemudian kita menuju gerojokan dan kita dapatkan simbol dari kepala, di mana ini leluhur memberitahu kita kesimpulannya bahwa kata kunci atau kunci dari kotak tabut yang berisi kepala nih cucu Nabi Husein atau Prabu Boko atau Mina Jinggo itu sudah kita dapatkan, dan kita sudah mendapatkan kepalanya. Ini ya, ini simbol, ini kesimpulannya ya. Jadi kita akan nanti akan menuju ke tempat di mana kotak tabut yang berisi atau sumur ya, ada kata dengan sumur kan, terus sumur tempat membuang kotak tabut yang berisi kepalanya cucu Nabi Husein atau ke dalam kisah Karbala, atau kepalanya Mina Jinggo atau kepalanya Prabu Boko yang akan kita satukan dengan tubuhnya, yang nanti akan menjadi kunci dari peradaban yang selama ini sudah hilang, atau sejarah yang selama ini sudah di orat-arit atau dikaburkan dan lewat ranting daun pohon kering yang sudah kita kumpulkan ya. Itu nanti kita akan satukan dan itu akan menjadi kunci ya. Nanti tubuhnya yang sudah dimumi dan kepalanya yang sudah dimumi akan kita satukan, dan itu akan menjadi bukti utama bahwa di sinilah pancer yang sebenarnya atau kiblatnya dunia, yang kiblatnya tanah Jawa atau kiblatnya dunia yang sebenarnya ya, yang selama ini sudah didaku oleh Arab ya, Arab dan lain sebagainya kuwi. Wes ono kesimpulannya, kapal atau lambungnya kapal Nabi Nuh ya, ada kaitan dengan lambung kapal Nabi Nuh, ada kaitannya dengan pancer atau pusar atau pusat atau pusarnya bumi atau porosnya bumi, di mana itu adalah sumber dari atau kiblatnya bumi ya, yang selama ini menjadi rebutan ya, atau cakranya bumi ya. Wes kita menuju kuburan. Kapan kalian kuburan? Saya menutup kan daun ranting pohon kering ya, seperti yang disimbolkan dalam ramalan Prabu Ugo Wangsit Siliwangi ya. Dia ingin nemu Mengumpulkan daun ranting pohon kering. Apa? nemu topi Tapi apa? putih karo ireng. Nah, putih kan? Mas. Anji. Mbah Loro. Nemu loro apa siji? Sitok. Nah, iki lah simbolnya putih toh. Topi putih. Topi itu simbol dari angkasa ya. Payung atau angkasa ya, bapak angkasa ya. tak Jadi kumbah. putih, simbol putih. Atau tadi kan ndok gemak putih kan. Iki sing rekam kan.
Yo. Nah, tadi kan gemak putih, tadi kan aku ngomong Husain simbolnya putih. Dan sekarang kita menemukan topi putih. Topi putih ini namun ini. Yang ratan. Nah, di Ratan itu menemukan topi putih, di mana topi itu simbol dari Bopo Angkoso ya. Jadi Bopo Angkoso itu simbol dari Husain ya, simbolnya putih ya. Atau dengan simbol anjing ya. Kuwi apa kuwi gambarnya? Gambarnya apa kuwi? Di mana Mas Agus kemarin bermimpi melihat banyak anjing kan? Lho gambarnya. Ora ketok kok. Anjing kan simbolnya sinyo atau Husain. Anak anjing. Ku lho gambare. Mas Agus apa iki Pak kena aku? Tulisan Cina ya? Iya. Di mana sing duwe topi tulisan Cina iku sinyo. Neng omah benar-benar punya topi tulisan Cina ya. YN Yang putih sudah ada di sini ya. Ketoke Iya. YN gitu. Jadi Pak Jilber, Mbak. tadi Jilber gambar. topi kan berkaro angkasa. Angkasa Bobo Angti. Tadi kita sudah dapatkan kepalanya Husain. Lah iya toh, tadi kita sudah dapatkan kepalanya Husain dengan simbol putih kan. Batune hitam putih mangke lho gendok gemak putih mang lho. Kepalanya hitam, anune putih, ndok gemak putih. Topi pria kepala. Nah, topi kan simbol dari kepala atau menemukan kepala atau simbol dari langit. Payung, tapi kan langit terus. Bopo Angkoso. Bopo Angkoso. Nah, angkasa. Kemarin kan gue mimpi angkasa penuh dengan Asu. anjing. Nah, anjing kan simbolnya dari Husain, simbolnya dari sinyo Husain. Ini wes simbol si putih kan, putih juga kan. Mang doke gemak juga putih. Wes. Yang jadi leluhur memberitahu kita bahwa Bopo Angkoso atau simbol dari Husain atau simbol dengan warna putih itu sudah kita temukan atau kepalanya Husain ya. Sudah kita ambil ya. Mbak Eli sama Mas Agus menemukan topi. Wes, engko kuburannya kapan? Sodone urung loh. Berdasarkan isyarat yang kita peroleh, ini berkaitan dengan serah terima atau serah terima kunci ya dari kotak yang kita arani kotak tabut, karena kotak tersebut berisi satu kunci. Kunci tersebut adalah kepala yang sudah dimumi ya. Ini adalah kepala dari cucu Nabi Husain. Kepalanya saja, badannya sudah kita ketemukan. Tinggal nanti pembuktiannya ya, sudah kita kunci juga di mana kepala dan badannya ini terpisah dalam kisah Karbala ya, delok dhewe ning YouTube kono kisah Karbala apa. Ya, jadi ini kisah cucu Nabi Husain atau dalam kisah Jawa itu ada berbagai kisah ya, ada berbagai sejarah atau legenda. Kalau di tempat kami itu kisah Prabu Boko ya, ada situs kepala Prabu Boko. Nah, ini yang menguatkan kita bahwa kepala Husain itu ada di kita atau pancer atau kiblatnya bumi atau pusernya bumi, pancernya bumi atau porosnya bumi itu ada di tempat kita. Jadi tempat kita ini Ponorogo ini adalah pancer, di mana letaknya pancer bumi, pusat bumi, Ka'bah bumi itu di mana ada jejak kaki Nabi Adam, Nabi Muhammad di situ di batu prasasti ya. Ini kita yang akan tunjukkan dan kita sudah kunci semuanya terkait dengan negeri Sabah, terkait dengan Sulaiman dan Belkis, terkait dengan Pak Karno, terkait dengan Atlantis yang hilang, terkait dengan Lemuria ya, bangsa Lemuria atau peradaban ya, awal peradaban dunia, terkait dengan Pajajaran dan Majapahit yang hilang, terkait juga dengan kisah dari putra dari Nabi Ibrahim 12 ya, suku Yahudi ya, Israel Yahudi ya, Bani Israel dan Yahudi itu yang hilang itu ya. Nah, ini adalah sejarah yang sudah dibelencengkan atau kami ini seperti yang ada di dalam tulisan atau Uga Wangsit Siliwangi yang dimana
di situ disebutkan mengumpulkan daun ranting pohon kering, dan ini adalah tugas kami mengumpulkan daun ranting pohon kering, di mana daun ranting pohon kering itu sudah di dalamnya itu terdapat isyarat-isyarat yang kita baca dari tempat satu ke tempat lain, dari daun ranting satu ke daun ranting yang lain, dan akan menemui satu kesimpulan. Salah satunya kesimpulannya adalah bahwa pancer atau kiblatnya bumi, kiblatnya dunia atau Ka'bah yang asli atau asal usul dari para nabi itu adalah di tempat kita, yaitu di area Ponorogo, yang tempatnya itu adalah di Lebak Cawene, terkait dengan kapal Nuh ya, Bahtera Nuh, lambung, lumbung, watu lumbung, pancer, udel, puser ya, bumi itu ada di tempat kita. Terkait juga dengan putra dari Siliwangi, putra putri Siliwangi yaitu Purborarang, Walang Sungsang dan Kian Santang, juga ada kesamaan kisah dengan cucu Nabi, putra dari Fatimah Zahra ya, Sayyidina Ali, yaitu Hasan, Husain dan Zainab. Terkait dengan putra Nabi Adam yaitu Kabil, Qabil dan Iklimah, jadi Tritunggal ya. Nah, ini yang kita isyaratkan tentang saksi kunci ya, ini nanti ya, kunci dari semua ini nanti, bahwa peradaban yang dulu hilang itu, Lemuria atau Atlantis yang hilang itu ada di kita ya. Ini nanti adalah badan dan kepala yang sudah dimumi atau sampai sekarang masih tanda tanya di mana tempatnya ya, tapi kan terkenalnya ada di Arab sana loh. Tapi kan semua itu ya nanti biar alam dan leluhur serta Tuhan yang akan membuktikannya. Kita hanya sebagai pengumpul ranting daun pohon kering ya. Ya, inilah arti dari mengumpulkan ranting daun pohon kering dari Siliwangi, yaitu menelusuri sejarah yang hilang. Jadi ini adalah rahasia dunia berdokaro ya, rahasia alam ya, sejarah yang sudah dihilangkan atau dihapus atau mungkin sudah diselewengkan, sehingga kita tidak mengetahui bahwa yang sebenarnya itu adalah negeri kita, asalnya dari kita. Ngono ya, yang sebenarnya dari kita. Jadi ini kita akan melakukan penguncian, membuka kunci atau serah terima ya, untuk sebuah kotak tabut yang berisi kepalanya cucu Nabi Husain atau kepalanya Prabu Boko atau kepalanya Minak Jinggo ya, yang dipenggal ya. Dalam kisahnya kan seperti itu. Nah, tadi pagi kita sudah ambil kuncinya. Jadi ini berkaitan dengan video sebelumnya. Tadi pagi itu isyaratnya itu mengambil kunci atau angka ya. Angka ya, terus angka apa macamnya? Angka ki apa, Ndro? Angka yo angka. Ndro. Anu mang lho apa? Kode karo Kode. apa tuh? Kode. Kode ya, kode atau angka kita sudah dapatkan. Ternyata ada di rumah kita juga, ada di kamar ya kemarin tadi ya. Kita sudah dapatkan kode angkanya. Kuncinya wis nang ya. Kuncinya juga sudah ada. Kode angka ku eling-elingan lho, Ndro. Pira kuwi? 10, 50, 30, jadi totalnya 90. Ini ada kaitannya dengan mimpinnya Mas Agus, di mana pada saat mengambil kunci kode angka tersebut disebut kata dengan kisaran, dibisikin kata dengan kisaran 100. Ternyata aku menemukan angka di sini 10, 20, 50, jadi totalnya 10, 30, 50, jadi totalnya adalah 90 atau 1 abad, yaitu reinkarnasi yang terakhir. Berarti guru untuk mengambil warna merah putih ya, Ndro? Nah, disuruh untuk mengambil satu kain warna merah putih kembali dalam mimpinnya Mas Agus. Nah, pada saat perjalanan ke pasar, ke toko, ternyata Mas Agus dan Mbak Eli itu menemukan tas iki ya, tasnya warna merah putih. Ya, itu tasnya warna merah putih. Jadi di sini ada tas warna merah putih sudah kita ambil. Jadi ini titipan dari leluhur ya, karena di jalan ya kita. Sebelumnya itu sudah bermimpi ada tas warna merah putih. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan serah terima atau membuka atau pengambilan kunci dari kotak tabut yang berisi dari kunci kepala cucu Nabi Husain. Terus ada simbol hasduk juga ya di situ ya, kain segitiga merah putih, di mana itu adalah kalau dalam Bharatayuddha kisahnya Husain yang dipenggal kepalanya itu dibantai semua kan, itu sama dengan kisah pada saat perkemahan
sapa kuwi sapa perkemahane Kurawa dan Pandawa itu loh, di mana Pandawa dibantai semua sehingga tinggal tersisa satu sosok yaitu Parikesit ya, sing menurunkan yang menurunkan ya nanti yang sang Satrio Pinadito Sindisian Wahyu Ratu Adil ya. Sama juga dengan ini adalah nanti adalah keturunan dari Husain atau Sayyidina Fatimah ya. Sayyidina Ali istri dari Fatimah Zahra, yaitu keturunan dari Husain dan Hasan ya. Nanti yang jelasnya tumbuh di sini lah, hadir di sini. Nanti siapa beliau ya kita tidak tahu ya. Jadi itu ada simbol perkemahan ya, ada hasduk ya, merah putih. Jadi ada simbol perkemahan. Kemudian tadi kita sudah temukan kepalanya ya, sama batu putih yang batu kepala sama digerojokan tadi itu batu kepala sama batu putih seperti gemak ya. Nah, itu sih gemak kan putih, simbol dari Sayyidina Husain. Itu kan jelas itu. Nah, itu kan simbolnya putih kan. Husain kan putih ya. Tuh. Nah, tadi kan kepalanya sudah ya, batu kepalanya yang hitam tadi kan saya sudah ketemukan ya di video sebelumnya. Neng ndi, Mang? Hotel yang di? Njopo. Bel. Ini bukan ya. Ya. Setelah kita temukan angka sandi tersebut, kita temukan juga batu yang berbentuk kepala. Jadi itu isyaratnya leluhur itu, oh kata sandine karo kuncinya sudah pegang dan ini menyimpulkan bahwa kepalanya itu sudah ada di tangan kalian. Intinya ngono ya, intinya di tangan yang berhak atau ahli waris. Nah, kita akan menuju ke tempat sana, tempat di mana diletakkan kotak tabut yang berisi kepalanya Nabi Husain tersebut dengan simbol putih itu ya, untuk gemak putih itu ya, putih ya. Dan sumur tempat untuk membuangnya di mana? Ini adalah di area Indrokilo ya. Kita disuruh untuk membawa ini. Tadi aku tiba-tiba di telinga disuruh ambil biji. Apa Mas Agus ada biji enggak? Bawa 3 biji. Ternyata mereka sudah menyediakan 3 biji. Apa itu? 3 biji dari jambe atau pinang ya. Kemudian disuruh membawa 3 bunga. Terus tadi tak suruh bawa kresek. Ternyata yang dimaksud tas kresek itu adalah tas itu yang ditemukan mereka itu merah putih itu ya. Tas ya. Terus kemudian air garam. Terus hasduk itu ya. Terus pulpen sama kertas yang tadi berisi tulisan kata sandi yang sudah kita temukan tadi pagi ya. Kata sandinya itu kertasnya itu ya. Itu nanti untuk serah terima. Wes, telurnya nggak usah telurnya itu kunci. Biaran di situ. Kata sandinya iling-ilingan loh terus. Iku anu dulu kertasnya terus tulis ono kata sandi meneh ndro. Kan dengan terus Mang. Iya. Sobek dadi loro lho. Iya. Kata sandine lho tulisan lho. Iya wis ilang. Lah iya saiki sobeken dul. Sobeken sik. Ora usah penguse eling lho. Rada dieling-eling iki tinggi bukti awake dhewe nek kok dadekno loro sigar dadi loro sret. Atau sandinge tulisan nah sigar dadi loro sret. Nah, lha kuwi loro lho pisan. Nih kertas. Ya wis ora apa-apa loro. Wis ando. Lah yo kertasnya wis loro kan berarti disediakne to mau. Siji tulis ono kata sandi kuwi. Nah. Persis kayak kuwi yo. Engko digawa mbah aku ora roh desane apa kata sandi, engko digawa kabeh. Bawa semua. Wes. Bawa. Terus lidine ndi lidi? Tas kresek hitamnya nggak usah. Wong tas kuwi ternyata dimaksud kok. Wis gawa nang kreseknya. Lidi ya, nggak tahu lidi itu maksudnya apa. Pokoknya kita disuruh bawa kuwi. Wes ada ono tas kuwi. Kabeh terus kita berangkat. Sepulpene jelali ya. Ya Allah, lekataan yang ini demi sopo iki leluhur. Wis to rekam saudara. Yo. Saudara, hari ini adalah hari Kamis, tanggal berapa, Dro? Tanggal 14 ya, Pak? Hari ini hari Kamis tanggal 14 atau 15 iki mau Maret ya. Malam Jumat. Kita akan melanjutkan perjalanan kita mengumpulkan daun ranting pohon kulit kering. Pohon kulit kayu kering ya. Dalam rangka memenuhi amanah leluhur, menjalankan amanah leluhur, yaitu mengumpulkan sejarah yang sudah hilang atau sejarah yang sudah dibelokkan melalui isaroh yang diberikan leluhur lewat mimpi dan
daun pohon kering, batu yang kita kumpulkan, yang kita ambil ya. Kita baca di situ, di mana hari ini adalah hari kita akan menuju ke tempat di mana diletakkan atau disimpan kotak tabut yang berisi kepalanya Prabu Boko atau kepalanya cucu Nabi Husain. Atau kepalanya dalam legenda itu kepalanya Minajinggo ya. Kalau kisah Nabi Ibrahim ya kepalanya Ismail. Nah, ini nanti yang akan memberikan bukti suatu saat nanti kelak akan terbukanya kembali sejarah yang sudah hilang tersebut kepada seluruh dunia ya, untuk hak waris, karena ini pada karo apa ya jenenge ya, pelurusan sejarah yang sudah dibelokkan, yang seharusnya itu adalah milik kita, berasal dari pancer, yang pancernya itu ada di negara kita, ini ada di sini ya, ini pancer, kalau menurut kami pancer ya, kaitannya dengan negeri Sabah, ada kaitannya dengan bangsa Lemuria atau Atlantis yang hilang, ada kaitannya dengan Pajajaran dan Majapahit yang hilang, ada kaitannya dengan 12 suku Yahudi atau putra dari Nabi Ibrahim yang hilang ya, ada kaitannya dengan kapal Nuh, hancurnya kapal Nuh atau Bahtera Nuh, ada kaitannya dengan istana Belkis dan Sulaiman, ada kaitannya dengan Siliwangi dan ketiga putranya ya, ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dan ketiga cucunya yaitu Hasan, Husain dan Zainab, yang mempunyai kesamaan kisah dengan ketiga putra-putri dari Siliwangi yaitu Walang Sungsang, Purborarang dan Kian Santang, serta putra dari Nabi Adam yaitu Habil, Qabil, Iklima, kemudian putra dari Nabi Ibrahim yaitu Ishak dan Ismail ya, jadi mempunyai kesamaan cerita. Nah, di sini ini kita akan melakukan apa yang disarankan leluhur, yaitu serah terima kotak tabut yang kita perkirakan berisi dari kepala dari cucu Nabi Husain yang dipenggal dalam kisah Karbala ya, di mana kepala dan badannya itu dipisah. Ini ada kaitannya dengan cerita legenda Prabu Boko yang kepala dan badannya dipisah. Mungkin ada kaitannya mbak Rawa Rontak ya, Dos? Iya. Ujung-ujungnya winggo ya. Iya, Ndro. Ada kaitannya dengan apa ini, hak waris ya. Jadi ini ya, kita tidak mengaku bahwa kita ini adalah sebagai hak waris, tidak. Kita pencari pengumpul ranting daun pohon kering sebagaimana yang sudah tertera di dalam Ugo Wangsit Siliwangi, mengumpulkan ranting daun pohon kering atau menelusuri sejarah. Jadi kami walaupun dihina, dihujat dan bagaimanapun tidak akan peduli, karena itu adalah tugas dari kami, di mana di dalam daun ranting pohon kering tersebut dan batu tersebut terdapat isyarah-isyarah yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca, termasuk itu hanya disarankan simbol-simbol, ada simbol-simbol di situ. Kok bisa baliknya suaranya ya? Simbol-simbol yang diberikan kepada kami untuk mengupas sejarah yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini adalah milik kita, gitu. Tapi dibuat untuk kepentingan tertentu oleh bangsa lain ya, kita tidak menuduh, mungkin bangsa Arab ya. Yang sebenarnya itu semuanya ada di sini, pancernya ada di sini ya, Ka'bah, Zam-Zam, makam Nabi dan semuanya itu sudah ada, simbol-simbolnya sudah ada di kita, kunci-kuncinya sudah ada di kita ya. Itu dibuat untuk kepentingan tertentu, untuk pihak-pihak lain, dengan jalan mengubah cerita-cerita atau sejarah-sejarah sehingga bangsa kita atau kita ini hak waris ya, sebagai bangsa Indonesia sebagai hak waris yaitu tidak mengerti bahwa itu adalah sebenarnya adalah asli dari milik kita, atau bahwa para nabi dan semuanya kisah-kisah itu ada atau berasal dari peradaban di negara kita ya. Awal peradaban dunia itu ada di negara kita, atau Atlantis atau bangsa Lemuria yang hilang itu adalah ada di negara kita Indonesia, sehingga kita kehilangan jati diri kita
bangsa Indonesia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya. Iya, Bang. Contohnya sahabat-sahabat Nabi ya. Sahabat-sahabat Nabi itu sebenarnya adalah Wali Songo. Di sini dibikin cerita Wali Songo, padahal itu sebenarnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Yuk, kita akan, ini tempat yang kita perkirakan adalah kotak tabut ya, kotak tabut yang berisi kunci ya, kunci dari kepala cucu Nabi Husain ya, yang disimpan di dalam kotak ya. Ini mungkin di mumi ya, dan ada di dalam sana. Nanti kalau saatnya tiba, ini nanti akan mewujud ya. Untuk pemegang kunci ya sang Satria Piningit, Satria Pinandita Sinisan Wahyu atau Ratu Adil, nanti akan bisa menggabungkan atau menyatukan antara tubuh dan kepalanya cucu Nabi Hasan dan Husain atau Husain atau Prabu Boko, di mana nanti itu yang akan bersaksi atau berbicara tentang kebenaran dari kisah-kisah peradaban atau sejarah yang sudah didaku atau sudah dimiliki, sudah direbut oleh bangsa lain yang sebenarnya adalah milik kita. Ya, atau serah terima ya. Kemarin kita sudah dapatkan kata sandi dengan nominal dimimpinnya Mas Agus itu disebut 100, tapi saya dapatkan angka 90 ya, total angka 50, 30, dan 10 dengan total 90. Nah, ini adalah batu pancawarna ya. Cetingan secara tekado toh. Orang kita secara seluruhan. Nah, ini batu pancawarna ya, di mana kita sudah pernah telusuri di sini bahwa di sini adalah simbol dari kotak tabut tersebut ya. Kotak tabut yang berisi kepala Husain ya. Ini batu pancawarna, kalau menurut kami adalah batu Garuda ya, karena kita sudah ambil kuncinya itu berupa seperti kepala Garuda ya. Nah, Garuda itu adalah simbol dari Husain ya. Terus kita sudah pernah ambil kuncinya, dan mohon maaf, ini batu ini pernah diambil oleh orang ya, oleh seseorang, karena batu ini menjadi rebutan sebenarnya. Jadi diambil seseorang dan dibawa pulang, ternyata sampai di rumah orang-orang ada 5 orang yang meninggal ya secara mendadak di sekeliling orang yang membawa batu tersebut. Akhirnya dibawa kembali dibalik nih lagi ke tempat ini ya. Nah, alhamdulillah kita yang mengambil kemarin juga tidak terjadi apa-apa. Sudah kita ambil pecahannya atau kuncinya ya. Oke, untuk separuh tok dulu. Simpen Nah, ning YouTube oke, ini adalah kok ora iso full to. Nah, ngono lho. Rada atau didik, rada dhuwur. Dhuwur. Nah, ngono ya. Ini yang disebut dengan batu pancawarna. Di sini aku melihat seperti kotak ya. Mataku itu melihat seperti kotak. Dan kotak ini mungkin apa itu, kalau menurut kami dijegurkan ke dalam sebuah sumur ya. Sumurnya ini di posisinya di dos, teling, sumurnya posisinya di mana? Nanti. Posisi sumur. Ono lho. Nanti. Ono. Buat kerungkut-rungkutan pohon ya. Kita sudah tandai sumurnya di mana? Kerungkutan pohon ya. Nah, di sini kita akan lakukan serah terima. Serah terima di atas batu ini ya. Ya, kita hanya menjalankan amanah dari leluhur. Tik piye telah menyoteng kita ndak kena to. Nang ngono lho, rada full ngono, dhuwur. Rada dhuwur non naik ben tengah. Iya to. Dhuwur, watune iki lho rada dhuwur. Nah, dalahmu. Kepojokan kenduren, rada tengah. Nah, oke. Wes. Nah, kuncine kita sudah disuruh membawa apa ya, Dos? Maju ke situ, Dos. Ini batu pancawarna ya. Maju rono di saudara kendus. Ndrok ketokno, Ndrok. Iki ning YouTube aja sampai ra ketok lho. Nah, itu kendus ya kok klambi Garuda Pancasila. Kita ini ada saudara Sinyo juga ya dari Kediri. Saudara Virgone lagi absen. Ayo. Ayo, kita lakukan penguncian hari ini malam. Kita perkirakan adalah sebuah kotak ya. Kotak tabut ya, berisi kepala. Terus Nyapa? kertasnya di tepuk dulu 3 kali. Nah, kertas itu kemarin kita sudah dapatkan simbolnya atau angkanya ya. Apa jenenge ngono kuwi? Apa jenenge iki sedasinya meneng to? Turu piye? Sudah kita dapatkan angkanya apa jenenge? Kode. Kok balik tuh suarane? Ora.
kode ya Ndro. Yo. Oh, kode atau pin ya, kode pinnya yaitu 50, 30 dan 10 yaitu total 90 atau 1 abad ya. Oke, tanda tangan di situ terus. Sing iki sitok. Sitok apa loro? Aku nggawa pira kuwi? Loro. Loro ta? Loro. Sitok iku nyimpen. Nah, sing siji. Sing siji sik. Siji tanda tangan di situ. Ndruk dudono ning gone YouTube ketokno lho. Tanda tangan serah terima ya, disaksikan leluhur. Ini aku lihat banyak sekali di sekitaran situ menyaksikan ya. Jadi ini serah terima kepala, padha karo serah terima kepala ya. Kotak tabut yang berisi mumi dari kepala ya. Mumi dari kepala ya. Kemudian disuruh bungkus hasduk. Hasduk endi? Hasduknya letakkan yang gini atas kono itu simbol segitiga atau perkemahan segitiga ya, karena ini tempat Karbala ya. Nah di situ ya sembrengan wong tinggi bungkus loh. Sembrengan game bungkus. Nah ini simbol dari pengambilan atau serah terima ya, di atas kain merah putih ya. Merah putih hitam, batunya hitam ya, sudah menyatu ya. Iki terus kowe disuruh tanda tangan di atas kain putih tersebut. Kena kasih cap jempol, terus kasih bunga ya. Kok iki tak kongon nggawa apa? Kasih 3 bunga. Kertasnya. Yo. Nggih. Kok Kertas. wes Terus anu terus bijine. apa aku akan nggawa apa? Biji. Bijine iku ditanam 3, mengelilingi jadi segitiga kono. 3 samping, tanam 3. Kita bawa biji pinang ya. 3. Kertas iki sing siji digomule dul. Endi bocah? Pinangnya tanam 3. 1. Nah, samping terus kono 1, 3. Nah, jadi segitiga ya, simbol segitiga ya, seperti hasduk itu segitiga ya, tritunggal itu tridatu ya. Trimanunggal ya. Satu nih. Kita hanya melaksanakan apa yang disarankan. Ini ya aku ya ora ngerti ning telingaku kon ngono, ya wis ngono. Terus Pes bungkusan jadi 1. Kertas, hasduk dan bunga itu bungkus jadi 1. Terus tanam ning kono kuwi mang. Lah kuwi sing belakang kan enek anune ta? Enek yang belakang tadi kan pinang ya, 3 pinang kan. Lah itu depan sini pas lek nglipat kuwi tanam di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini serah terima ya. Harta yang paling berharga ini akan menjadi saksi kunci sejarah ya. Besok suatu saat pembawa kunci ini yang akan membuka ya, dan akan bersaksi ini nanti suatu saat ya. Yo nek gak percaya yo terserah, karena ini alam leluhur dan Tuhan yang akan membuktikan nanti ya sejarah yang sebenarnya. Kita tidak tahu rencana leluhur kepiye, kita nggak ngerti. Tanam di situ terus engko didukiri apa ngono. Tanam ya. Ini adalah sing paling besar ya, proses yang paling inti ya, karena ini kunci kepala Husain atau kepala dari cucu Nabi atau kepala Prabu Boko atau kepala Minak Jinggo atau kepala nih Ganesha atau kepala dari Nabi Ismail ya, simbol ya, hanya simbol ya. Saat pemegang kunci akan yang yaitu Sang Satya Pinandita Sinisan Wahyu yang akan menyatukan kepala dan tubuh beliau ya, dan akan menjadi saksi kunci. Mumi ya. Wes tancep nang anu sodo, tancep no lidi di situ. Sodomu Dewi lho ngarep tanganmu lho. Wes terus disuruh ngambil sesuatu dari situ.
dapat apa aku gak ngerti. Apa? Lah apa? Lah. Cedek nang kene. Bayo. Ngerti apa iki? Kepala. Iki lho sosok sing duduk. Wong lungguh. Hah? Wong lungguh. Wong lungguh to kuwi? Wong lungguh jegegek to masinya jenengan kenapa kok meneng ae? Iki lho iki sosok yang duduk bersila iku. Iya. Ya Allah ya toh. Sosok duduk bersila ya, laki-laki sosok duduk bersila. Coba siraman pakai air terus. Airmu tak tahu. Cek. Itu bawa pulang ya. Dalam segitiga. Siraman anu niku lho, maksudku batu sing kok jebuk-jebuk. Nah, siram ya. Ini kunci ya. Ini ada sosok laki-laki duduk bersila iki ya, simbol dari Husain ya. Duduk Nabi Husain ya. Ndelok tau kok enggak cecekno. Coba to, Pak. Ya bener to kusik, kudak udik. Nah, ngono lho. Nah, ini dia lagi duduk bersila. Piye terus iki? Coba itu. Lah wong-wong yo paham. Nah, ini sosok yang duduk bersila. Kok duduke kok kaya nganu ya? Tuh kaya Buddha ngono kae to yo an. Wes, iki kunci ya, ambil terus, ambilin. Wes, selesai. Serah terima sudah kita lakukan. Terus kamu kan tak kongkon nggawa tas ya toh? Ya toh, Ndro? Heeh. Kowe kan tak kongkon nggawa tas. Yo. Tas endi, Ndro? Lha kuwi lho. Tas merah putih. Nah, iku isenono tanah dari situ. Sama kuwi mau, sama batu sing kamu bawa kuwi mang lho. Kok balik to suarane? Gonanmu kuwi to. Iku lho. Masih nyo lho. Lah karo batu mang jadikno siji. Karo batu tadi jadikan satu. Batu sing seperti orang duduk malu jadikan satu. Kita akan Wes. mendudukkan beliau di rumah kita ning omahe dhewe, Yo, di wes. rumahnya dia. Wis. Wes. Wis. Terus cangkingen pisan prajurite yo mampiro kuburan ngambilo tanahe. Yo. Wes selesai. Mampir kuburan ngambil tanahe. Itu tasnya juga merah Pulpen, putih ya. pulpen. Jalan terus tengok kamera terus. Tanah uber digowo aja, susah nggo tanah uber ning Yalah halah iki wis menggagalkan rencana menengo. Oh, HP-mu. Jenengan ki kok wes ambil semua seluruh pengikutnya, kita bawa pulang ke rumah. Ada tas. Ora ngerti ra tau melok penelusuran jenengan. Di situ di kuburan tersebut ada makamnya kakeknya Nabi ya, Enek wong. Abdul Muthalib ya. Wis pokoknya gue ning pinggire kuburan kono nggawa tanahe. Ora harus masuk, enggak harus masuk. Ning jowo ae lho, Pak. Iya gak apa-apa, yang penting kono tanah pasir ya. Itu adalah simbol dari mereka ya, satu karo yang ada di situ semua ya. Di masa lalu. Kok patah itu Ndro ora toh? Kak, Itu sudah kita bawa ya. Jadi tanah kuburan di situ kan aku lihat banyak ada makamnya Empu Trunolile atau yang disebut kakeknya Nabi ya, Abdul Muthalib ya. Ning ndi ora ora makame kae cek eling kowe. Eling terus makame ya terus. kono kae nek cungkupe kono kae. Kowe cek eling ta, Ndro? Endi, Ndro? Oh iya. Ada makamnya Endi, Pak? kakeknya Nabi ya. Lali. Coba ning ngene kakeke ngono lho. Coba ning ngene kakeke ngono. Masa disalini dindi? Iki lho. Gak kono kae to. Endi to? Sing enek cungkupe kae to. Iki lho. Enek cungkupe lho dhisik, ndelok. Disalini iki lho, Bang. Syutingmu sing endi sing ada? Syutingmu. Jere disalini kuwi. Delok ta, Ndro. Aja kok cecek ngono, Ndro. Sing ada Iya, iki disalini iki. endi, Dus? Disalini patokane ijo anu biru kuwi apa? Kok malah disalini biru ya? Sik. Arakno rono, Ndro. Arakno ning sebelah terus sebelah. Sik kok, Pak, mau terasan jikuk sik. Sebelah ndelok. Dhisik kayak gini ya. Iya. Ya, di sini ya letaknya ya arah-arah ya. Urute nggone Mbak Prapto terus terus ya. Iya. Iya.
Wes, ngambil ning kono sak carukan. Nah, ya wes, ini simbol dari mereka ya. Di sini banyak suku-suku ya, ada simbol suku ya, banyak suku-suku ya, karena ada kaitannya dengan suku peradaban awal peradaban dunia atau suku tertua di dunia atau 12 suku Yahudi yang hilang atau 12 putra dari Nabi Ibrahim ya. Jadi ini adalah leluhur-leluhur kita di masa lalu ya. Tapi ini kan sudah ditumpuk-tumpuk ya. Nah, arah-arahe kakeknya Nabi itu ada di sini ya. Sing endi kae? Sing iki ya. Nah, sudah ditumpuk-tumpuk ya. Oke, wes selesai pulang. Terus engko yang ada di tas itu nanti tanam di depan rumah. Jadi kita akan mendudukkan atau membawa pulang kepala simbol dari cucu Nabi Husain, kita bawa pulang ke rumah ya. Wes. Wes. Kertasnya mau nih di? Kae. Tidak guru. Ya kertasnya gue simpenan ya. Amar sembarang barangnya. Ini kita akan lakukan penanaman atau penyempurnaan ya. Apa jenenge? Ya penanaman penyempurnaan ya untuk jiwa-jiwa yang sudah kita ambil dari makam tadi dan untuk udah karo memindahkan mereka ke rumah mereka lah. Duit duit 5 sih. Duit luas sih. Duit 5 Duit Garuda. 5 Astagfirullahaladzim. Duit 5 Saya dila. Garuda, dila. Duit 5 Iya saya dila, saya enek duit lawas kita dapatkan koin. Astagfirullahaladzim. Duit 5 toh? Dindro. 5 Iya toh, kelingan aku. Dila saya kan simbol Garuda. Gambarnya apa? Garuda. Gambarnya Garuda. Aku tadi ngomong Garuda simbolnya Husain ora. Sekarang kita dapatkan simbol Garuda. Jadi Garuda sudah berada di rumah kita. Ya rumah dewe ya ding kene iki rumahin dhisik mereka. Rumah sing asli mereka itu ada di sini. Kita dapatkan simbol uang koin Garuda hari ini. Tadi aku di Batu Poncowana sudah ngomong adalah batu Garuda, simbol dari Husain. Dan sekarang kita dapatkan koin dengan gambar Garuda secara tidak sengaja. Ya. Ini ki arep ora percaya kepiye. Jadi ini adalah simbol dari Husain cucu Nabi dengan lambang Garuda. Ya. Wes dos. Ya Allah. Ning sini ndi ku mau tempatnya? Yuning pas nek bolongan duduk kono. Ya ngono kuwi. Garuda kan selama ke simbolnya Husain. Tak kira 5 sen, mayore 50 sen. 50 sen. 50 sen, 50 yo. Lah iki ki lak ya wis duwe ora karuan suwine. Jadi Suwi sudah yo. uang lama kan kuwi. Kok aneh oleh koyo ngono kuwi piye jajal kita? Kowe jemblengan orang ini iki. Yo. Kita sebut tadi simbol dari Garuda. Husain itu simbol dari 50 Garuda. sen. Selama ini saya pegang duit koin siapa? Masinyo. Dulu kamu tak suruh ngambil uang koin. Iya toh? Ning pohon jambu. Kita meneng kok. Iya. Iya toh? Oke toh. Iya. Sik mbok simpen sama paku. Dicek toh. Masih kesimpan kan? Nah, jadi simbol koin terus apa kuwi? Kita bikin alih-alih dari uang kan? Cincin dari uang juga kan? Koin kan? Nah, ini ada simbol Garuda. Secara tidak sengaja kita dapatkan koin dengan simbol Garuda. Tadi aku sudah bilang bahwa Garuda itu adalah simbol dari Husain. Tadi di batu-batu tadi ya. Dan sekarang kita dapatkan koin Garuda. Ini ada kaitannya dengan bangkitnya Garuda. Bangkitnya Garuda Indonesia. Aku kudu ngomong opong ini Gi. Ayo tanam dulu. Ya kejadian yang tidak bisa dipercaya, tapi kenyataannya semua itu sudah direncanakan atau diacarakan oleh leluhur dan alam. Tahun 59. Astagfirullahaladzim. Yo kangen tapi kan simbolnya Garuda. Kentos kaosnya yo juga Garuda.
Mana aku ngerti. Jadi ini adalah duduknya atau jenguknya atau duduknya simbol dari Garuda, kebangkitan dari ayam timur ya. Si ayam timur ya, pewaris asli atau pewaris hak yang sah. Jadi ini ya Allah, kita tanam di situ, kita dapatkan ganti dengan simbol Garuda, koin Garuda. Nah, 50 koin sen. iki bungkusan kertas dengan kata sandi ya. Yo sing Bungkusan kertas-kertas mau. tadi Mang Dus. Heeh, koin iku ya. Yo. Terus tunggu sampai aku mulai. Ya Allah Gusti, jajal kowe siramono banyu kuwi mau, tak siram banyu borong. Oh. Ya Allah, Ndruk iki kejadian apa, Ndruk? Ndruk, Jambu. kejadian apa iki, Ndruk? Coba disuruh melihat gambar dari air. Delok gambar tanah. Delok gambar dari tanah. Teko kono, Ndruk, teko kono, Ndruk. Nah, itu gambar apa, Ndruk? Tentukan, Ndruk. Kayak pitik Gambar ya. ayam, Ndruk. Iya, pitik ya. Ayam dong. Mm-mm. Aku tadi nyebut ayam murah, ayam timur kan? Garuda adalah simbol dari ayam timur sama. Kayak pitik. Jadi kebangkitan si ayam timur atau panji-panji hitam dari timur akan dimulai dari sini. Ayo, pitik kan kuwi buntutnya sing belakang kan? Jadi simbol ayam, Buntut iki. simbol ayam pemegang ayam. Iki Nah, ini buntut buntut betul. Cucuke ning kae kono Cucuke kae. iki. Nah, Iya. matane kuwi nggon hitam-hitam kuwi. Aneh ora? Iya. Aneh kan? Aku tadi tak ayam timur. Lah kok kita tak suruh kasih air, sekarang ada gambar ayam di situ. Ya, Pitik iki lho. wes ayam. Buntut. Pitik iki lho terus dadi gambar ayam lho. Iya. Iya ta. Iya, gambaran jajal gambaran ndang, gambaran dadi gambar ayam. Ini lho, Gambaran oreken. Ini lho. Yo. Buntute Nah, terus Dawa buntute buntut. kok kene sret. Nah, terus pinter. Nah, iki cucuke. Kuwi sing ireng-ireng kuwi matane, Dos. Yo, Nah, iki kuwi cucuke. sret. Cuing. Nah, iya bener. Nah. Iya bener. Betul. Yo. Nah, ya Allah, matane kuwi. Nah. Iki mau kayak lek kowe kon jero ngene. As. Langsung delok telekono. Iya. Lah iya dadi mata ayam, mata Garuda, mata cendrawasih. Iya. No, wes ya, jelas Ya. ya. Kejadian ini semua diatur oleh alam, Tuhan dan leluhur tanpa rekayasa dari kita. Deloken, arep ora percaya silakan. Ini nanti akan menjadi awal kebangkitan dari Sang Avatar atau Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Sang Ratu Adil, panji-panji hitam dari timur ya iki yang akan menggugat hak waris atau pewaris asli, yang akan menggugat sejarah yang sudah dibelenceng nih, yang sudah dibelokkan selama ini adalah bangkitnya si ayam timur atau bangkitnya Garuda Indonesia Nusantara. Ya iki lah Kinggo. Lho, masih nyolo lah karo batu mang jadikno siji, karo batu tadi jadikan satu. Batu sing seperti orang duduk malu jadikan satu. Kita akan Wes. mendudukkan beliau di rumah kita ning omahe dhewe, Yo, di wes. rumahnya dia. Wis. Wes, Wis. terus cangkingen pisan prajurite yo mampir kuburan, ngambil tanahe. Yo. Wes selesai. Mampir kuburan ngambil tanahe. Tapi gak ngerti. Yo gak ngerti tapi kan simbolnya Garuda. Kentos kaosnya yo juga Garuda. Mana aku ngerti. Jadi ini adalah duduknya atau jenguknya atau duduknya simbol dari Garuda, kebangkitan dari ayam timur ya. Si ayam timur ya, pewaris asli atau pewaris hak yang sah. Jadi ini ya Allah, kita tanam di situ, kita dapatkan ganti dengan simbol Garuda, koin Garuda. Nah, 50 koin sen. iki bungkusan kertas